Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa kuliah kembali meskipun kondisinya kayak gini. Kita harus yang seharusnya offline kita harus on ya, karena adanya suatu hal ya. Kita masuk langsung saja ke topik yang harus kita bahas ya, pada kesempatan ini kita menempati pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tema-tema yang seharusnya kita bahas, kontrak dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar tentang ulumul Quran, yang nanti akan menjelaskan tentang pengertian, objek dan sebagainya ya. Nah, yang pertama tentang pengertian ulumul Quran. Ini ulumul Quran ya. Perlu awal kita ketahui bahwa kata ulum ini bentuk jamak dari ilmu ya. Ilmu yang berarti ilmu atau berarti pemahaman ya. Al-fahmu wa idrak, pemahaman atau menemukan, bisa melihat sebagainya nanti. Kemudian kata ilmu ini berubah menjadi ya, permasalahan yang beraneka ragam ya, yang disusun secara ilmiah atau ya, metodologi. Sehingga kalau kayak gitu, maka yang disebut dengan ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan, berkaitan, bersinggungan dan sebagainya dengan Al-Quran. Nanti bisa dari segi asbabun nuzul, dari wahyu, pewahyuan, Al-Quran itu sendiri kayak apa. Kemudian ya bagaimana wahyu yang dinyatakan oleh sebagian sekte dalam Islam ini bahwa kalam Allah yang tidak bersuara dan tidak berbentuk huruf, kemudian setelah menjelma menjadi Al-Quran ini sudah berformat linguis, sudah berformat bahasa dan ada huruf dan bisa dilantunkan. Kayak apa ini ya? Ini termasuk nanti bagaimana turunnya wahyu menjadi Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Kemudian bagaimana kondisi yang meliputi proses turun dan sebagainya. Ini nanti yang menjadi kajian-kajian, termasuk ayat pertama, ayat terakhir, ayat makiyah madaniyah, muhkam, mutasyabih, sebagainya. Cuma ya nanti ada sedikit kendala bahwa kita tidak mampu atau tidak mungkin untuk mempelajari itu semua dalam perkuliahan kita yang tidak begitu banyak waktunya. Itu ya yang berkaitan ulumul Quran dengan kata ini Bapak, ulumul Quran ini adalah ilmu, penaknya mungkin ini adalah keilmuan atau ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan kajian-kajian Al-Quranan dari sisi ya, apapun nanti sebenarnya. Tapi kemudian nanti kita memetak permasalahan-permasalahan yang kira-kira lebih urgent, lebih mudah untuk diambil dan disesuaikan dengan waktu kita, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, kontrak dan tentang pembayaran. Yang kedua ini berkaitan objek pembahasan ulumul Quran. Ini ya, kalau berkaitan objek yang harus kita bahas ini secara global kita petakan saja menjadi tiga bagian besar. Yang pertama nanti tentang sejarah dan perkembangan ulumul Quran itu sendiri, kemudian pengetahuan tentang Al-Quranan dan tentang metode dan metodologi tafsir dan penafsiran. Nah, berkaitan yang yaitu tentang sejarah perkembangan ulumul Quran ini, kalau kita meliputi tentang sejarah rincian ulumul Quran dari masa Rasul, masa sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya hingga dunia modern kita sekarang. Termasuk juga nanti bagaimana sejarah perkembangan Al-Quran yang sekarang ini menjadi berharokat, bahkan ada yang huruf berwarna dan sebagainya. Kemudian ada tanda baca, kemudian tanda tajwid, ini bagaimana Pak? Itu serta merta dan sebagainya. Ini perlu kita kaji. Yang B nanti kita berkaitan dengan objeknya adalah
tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an ini nanti paling tidak ini mencakup makna Al-Qur'an, karakteristik Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an, wahyu, turunnya wahyu Al-Qur'an, ayat Makkah Madaniyah, sebab nuzul dan sebagainya yang beriman langsung dengan Al-Qur'an. Yang saya adalah metodologi penafsiran Al-Qur'an. Tentang metode penafsiran Al-Qur'an nanti paling tidak nanti akan meliput tentang pengertian tafsir, takwil, syarat-syarat mufasir, etika tafsir, sejarah perkembangan ilmu tafsir, kaidah penafsiran Al-Qur'an, muhkam, mutasyabihat, amkhos, nasikh, mansuh dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas nanti yang kita bahas dan bisa kita perdalam ini sesuai yang telah kita sepakati kemarin. Dan mudah-mudahan ya kalau bisa sih semuanya kita kaji secara mendalam. Yang itu yang berkaitan dengan objek pembahasan. Nah sekarang berkaitan dengan sejarah perkembangan ulumul Quran. Berkaitan dengan sejarah perkembangan ulumul Quran ini ya, nanti kita petakan dari beberapa fase dan beberapa perjalanan. Ini ya. Sehingga dengan adanya kita memetakan fase atau perjalanan sejarah daripada ulumul Quran itu nanti kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengikuti alurnya. Oleh sebab itu kita masuk ke fase yang pertama, ini adalah fase ulumul Quran pada masa awal Islam atau pada masa Nabi SAW. Ketika kita melihat sejarah ulumul Quran di masa Nabi, ini merupakan embrional daripada ulumul Quran. Ulumul Quran. Nah, hanya saja ulumul Quran ketika di masa Nabi ini masih bercampur dengan berbagai segi dan berbagai aspek keilmuan. Sehingga ulumul Quran pada masa Nabi ini kalau kita lihat secara garis besar ini lebih cenderung kepada penafsiran ayat yang langsung dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ini baik nanti karena ya, ada permintaan dan pertanyaan dari sahabat maupun karena Nabi merasa bahwa hal itu perlu dijelaskan. Ini. Tapi yang jelas berkaitan dengan ya, sejarah ulumul Quran di masa Nabi yang fokus besarnya masih dominan pada penafsiran. Ini yang paling pokok adalah didukung oleh antusias para sahabat ya, untuk memahami dan mengetahui setiap ya, nadi daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kemudian disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga para sahabat tidak malu untuk bertanya tentang hal apa yang belum mereka ketahui, tanyakan. Kemudian setelah dijelaskan, dia menghayati, menghafal, mempelajari hukumnya serta kemudian direalisasikan dalam kehidupan. Ini yang terjadi di masa Nabi. Oleh sebab itu nanti paling tidak berkaitan sejarah perkembangan ulumul Quran di masa Nabi yang merupakan embrional daripada ulumul Quran itu sendiri. Ini yang pertama, ini bagaimana Nabi ini senantiasa menjelaskan kepada para sahabat hal-hal yang belum dijelaskan atau Nabi senantiasa memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat. Hal itu nanti dikuatkan sebagaimana riwayat dari Uqbah bin Amir yang berkata bahwa di riwayatnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar dan ya, siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Ya. Wang itu laku mastata'tum min kuat terakhir. Ketika Nabi menyampaikan tentang Al-Anfal ayat 60. Maka ketika itu ingatlah Nabi menjelaskan itu kan kekuatan. Kemudian Nabi menafsir kekuatan yang dimaksud di Al-Anfal ayat 60. Nabi ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah mana? Ar-Romyu. Ya. Ini kalau kita melihat pada riwayat disampaikan oleh Muslim. Ini pertama. Ya. Termasuk juga ketika ya, umat Islam atau para sahabat ini merasa
merasa gimana ya, terlalu berat oleh adanya ayat yang berbunyi walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya. Maka kemudian Nabi menjelaskan yang dimaksud dzulmin di situ tidak seperti makna zalim atau arti zalim yang difahami oleh mereka. Maka Nabi menjelaskan bahwa Nabi ketika itu berkata, kamu tidak tahu apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya di dalam surat Luqman ayat 13. Di sana Luqman berkata, ya bunaya ala inna syirka la dzulmun adzim. Ingat anakku bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Ini kemudian difahami oleh para sahabat, ya, bahwa berarti yang dimaksud walam yalbisu imanan bizulmin pada soal ini adalah tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, berkaitan ulumul Quran Nabi, yang kedua adalah adanya antusias para sahabat untuk menghafal, mempelajari dan mengamalkan ayat Al-Qur'an. Ini nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Sulami mengatakan bahwa mereka membaca Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini larangan Rasulullah SAW untuk menulis hal-hal yang dari Nabi selain Al-Quran. Ini nanti berarti riwayatnya di Muslim. Ya nanti topiknya atau catatan berkaitan tema ini nanti Anda bisa download di sistem akademik ya. Yang kedua, bagaimana ulumul Quran di masa khalifah ya. Di masa khalifah. Ulumul Quran di masa khalifah ini nanti kita petakan menjadi 3. Itu yang pertama nanti pada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Pada Khalifah Abu Bakar, ya kita kenal dengan adanya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam kekhalifahannya untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu teks buku ya, atau pembukuan di masa Abu Bakar. Yang mana hal ini belum dilaksanakan atau belum dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian akhirnya di masa Abu Bakar ya, Al-Quran sudah terbukukan dalam satu bendel buku, yang mana pada sebelumnya hal itu belum pernah terjadi atau belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kemudian di masa kedua, khalifah kedua, yaitu khalifah kedua Umar ya. Berkaitan Umar tidak ada yang begitu urgensi dengan secara perkembangan ulumul Quran. Tetapi kemudian yang sangat urgen adalah ulumul Quran di masa Utsman bin Affan. Karena pada Utsman bin Affan ini Al-Quran kemudian berusaha untuk dikembangkan dan dicetak ulang serta digandakan lebih banyak. Ya, hal ini melihat karena banyaknya perselisihan cara baca yang kemudian menimbulkan cekcok dan perselisihan yang hampir ada terjadi pembunuhan di antara para sahabat. Utsman berinisiatif untuk membukukan dan menggadang Al-Quran yang kemudian Al-Quran itu dikirim ke kota-kota besar. Ada banyak riwayat menyampaikan 5, meskipun ada yang menyampaikan 4, ada yang mengatakan 7, tapi yang lebih banyak ada yang mengatakan 5 ya. Yang kemudian dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan juga di Utsman sendiri yang satu. Yang kemudian disebut dengan Mushaf Imami. Yang ketiga adalah masa kekhalifahan Ali. Masa kekhalifahan Ali ini berkaitan dengan Al-Quran ini bagaimana Ali memerintahkan ya, kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu, bagaimana cara pengucapan yang benar berkaitan dengan Al-Quran ini dibaca A, I atau U dan sebagainya. Ini yang kemudian dikenal dengan permulaan Rob ini. Yang ini menjadi awal titik perkembangan yang ada di masa. Masa yang kedua adalah masa para sahabat dan tabi'in. Berkaitan para sahabat sepeninggal Nabi terkenal yang ada 10 sahabat yang terkenal dalam bidang Al-Quran. Ya. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi power dan menjadi sumber daripada keilmuan Al-Quranan. 10
orang ini adalah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Zubair. Ini menjadi penulannya. Yang kemudian para sahabat, kemudian peran sahabat yang dalam hal kaitan sahabat ini kemudian peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Qur'an dan tokoh-tokohnya. Ini. Nah, ketika sudah masuk ke fase tabi'in, ini adalah murid-murid para sahabat, maka sebelumnya ini dari sahabat-sahabat besar yang ada. Ini kemudian muncul adanya tiga kelompok madrasah atau universitas Al-Quran. Yang pertama adalah madrasah Ibnu Mas'ud yang didirikan oleh Ibnu Mas'ud sendiri di Kufah. Ini nanti berkaitan dengan madrasah Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud di Irak atau di Kufah. Ini nanti murid-muridnya di antara Alqamah bin Masruq, ya, Aswad dan sebagainya. Yang kemudian adalah madrasah Madinah atau yang nanti kemudian madrasah ini didirikan oleh Ubay bin Ka'ab, sehingga mereka adalah murid-murid dari Ubay bin Ka'ab di Madinah. Dan mereka adalah Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan sebagainya. Yang kemudian ketiga adalah madrasah Makkah atau madrasah murid-murid dari Ibnu Abbas ini. Di antaranya adalah Sa'id bin Ubay bin Zaid bin Zubair, ya, Mujahid bin Ikrimah dan sebagainya. Nah, kemudian fase selanjutnya ulumul Quran ini mulai memasuki ke masa pembukuan. Masa pembukuan. Dan masa pembukuan ulumul Quran ini ketika itu ulumul Quran masih menyatu dan belum berpisah dengan tafsir. Sehingga pembukuan ulumul Quran ini masih banyak yang menyatu dengan ilmu tafsir. Jadi dalam masa pembukuan ini yang pertama adalah pembukuan tafsir. Ini yang menurut riwayat dan hadis hadis yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Ini pada abad ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Itu mulai masa-masa di mana tadawin ulumul Quran ini mulai dikembangkan. Di antara para sahabat dan tabi'in yang terkenal berkaitan dengan ulumul Quran yang tafsirnya ini adalah Yazid bin Harun As-Sulami yang meninggal 117 Hijriah. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj yang meninggal 160 Hijriah, Waqi' bin Jurah meninggal 197 Hijriah, Sufyan bin Mu'yainah yang meninggal 198 Hijriah, dan Abu Razak Al-Hamam yang meninggal 112 Hijriah. Nah, mereka semua adalah para ahli hadis. Sedangkan tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagian, namun ya tafsir yang mereka ini sampai ke tangan kita. Saya bilang lagi bahwa tafsir yang mereka susun ini tidak ada yang sampai ke tangan kita, ya, karena ya lemahnya literatur dari kita itu. Yang kedua ini nanti pembukuan tafsir berdasarkan tartib atau susunan ayat, yang kemudian langkah mereka ini diikuti oleh para ulama, yang mereka menyusun Al-Quran yang lebih sempurna berdasarkan susunan ayat. Nah, mereka yang terkenal adalah Jarir bin Jarir atau Bari. Ini yang pertama kali menuliskan tafsir berdasarkan susunan ayat dari Fatihah sampai Nas sesuai rutut mushaf. Dan Jabir bin Abdullah ini meninggal pada 310 Hijriah. Nah, kemudian diikuti adanya ya, berlangsungnya proses kelahiran tafsir bil maksur, yang berarti dari riwayat yang dipelopori oleh murid-murid madrasah Madinah, lalu diikuti oleh tafsir Ar-Ra'i yang dipelopori oleh murid-murid Kufah atau Irak, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini lebih cenderung pada tafsir al-lughah, yaitu bahasa. Yang selanjutnya adalah munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran. Ini mulai muncul dan berkembang di abad ketiga Hijriah. Ya, ini. Dengan kata lain, ini ulumul Quran dimulai abad ketiga Hijriah ini sudah mulai memisahkan diri dari tafsir dan mulai ingin membangun disiplin keilmuan secara mandiri.
Ya. Nah, ulama abad 3 Hijriah di antara berkaitan ulumul Quran di antara Ali bin Al-Madini yang meninggal tahun 234 Hijriah, guru dari Syekh Imam Bukhari. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini yang meninggal 224 Hijriah yang menulis tentang nasih mansukh qiraat dan qiraat. Kemudian Ibnu Qatadah yang meninggal 276. Kemudian ulama-ulama ulumul Quran abad keempat ini diantara Muhammad bin Khalaf bin Marhaban meninggal 309. Kemudian Abu Muhammad bin Qasim yang meninggal 751. Abu Bakar As-Sistani yang meninggal 330 tahun yang menyusun Gharibul Quran. Yang kemudian adalah Muhammad bin Ali bin Al-Adfawi yang meninggal 388 Hijriah yang menyusun Al-Istighna fi Ulumil Quran. Itu ulama-ulama terkenal di antara terkenal berkaitan ulumul Quran di masa abad keempat. Sedangkan ulama yang ulumul Quran yang terkenal di masa atau di abad kelima dan setelahnya ini pertama Abu Bakar Al-Baqilani yang meninggal tahun 430 Hijriah, dia menyusun Ijazul Quran. Kemudian Ali bin Ibrahim bin Sa'id bin Khufa yang meninggal 430 Hijriah yang menulis mengenai i'rab Quran. Kemudian Al-Mawardi yang meninggal 450 Hijriah yang mengenai tamsil-tamsil dalam Al-Qur'an atau Amsalul Quran. Tafsir Al-Mawardi juga nanti. Yang ketiga adalah Al-Aiz bin Al-Izzah bin Abdus Salam yang meninggal 660 Hijrah yang menulis tentang majas dalam Al-Qur'an. Kemudian Alauddin Al-Askawi yang meninggal 643 Hijrah menulis mengenai ilmu qiraat, cara baca Quran dan aqsamul Quran. Ini di abad kelima dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana ulumul Quran ini sudah menjadi disiplin keilmuan secara tersendiri dan mapan, sehingga punya metodologi yang jelas. Ya, ini nanti. Ya. Yang mana pada masa-masa sebelumnya Al-Quran ini atau ulumul Quran ini belum punya wadah tersendiri dan belum punya sistematika tersendiri. Berkaitan dengan memasuki masa pembukuan ulumul Quran dengan kata ulumul Quran sudah mulai berdiri sendiri, diantaranya adalah ulama mereka adalah Ali bin Ibrahim As-Sa'id ini yang meninggal tahun 330 Hijriah yang dikenal dengan Al-Kufi. Ya, dia dianggap sebagai orang yang pertama kali membukukan ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah Ibnu Jauzi yang meninggal 597 ini yang mengikuti Ali bin Ibrahim dengan menulis sebuah kitab yang berjudul Fununul Afnan fi Ajaibil Ulumil Quran. Jaibil Ulumil Quran. Terus yang keempat misal Jalaluddin Al-Baqilani meninggal 824 Hijriah yang memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan dalam kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'il Ujub. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti dia wafat atau meninggal 911 Hijriah yang kemudian menulis kitab yang terkenal adalah Itqan fi Ulumil Quran dan lain sebagainya. Itu gambaran. Terus kemudian ulumul Quran di masa modern atau kontemporer ini. Berkaitan ulumul Quran di masa kontemporer ini perkembangan ulumul Quran pada masa ini milik kelanjutan sebagai bentuk estafet kelanjut kesempurnaan pada masa-masa sebelumnya berkaitan seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun dan menyatukan cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana. Dengan kata ada yang buku ulumul Quran yang hanya membahas tentang keilmuan Al-Quran, kemudian ada yang membahas suatu cabang keilmuan, kemudian bagaimana penerapannya sebagainya. Oke, dengan kata kalau kayak gitu ada dua sisi. Sisi pertama nanti secara global dalam modern ini
buku-buku yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran, ya, atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran, diantaranya kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Swati Arafai, kitab At-Tasbirul Fani eh, fil Quran, dan ya, Masyahidul Qiyamah fil Quran sebenarnya Said Kutub, Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Marawi, yang membahas yang salah satunya pembahasannya ditulis oleh Muhyiddin Al-Khatib. Kemudian Masalatul Tarjamatul Quran yang oleh Mustafa Sabri, kemudian Anbaul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Daros dan sebagainya. Ada tafsir hadis fi tartibi surat juga oleh Daros dan juga oleh Muhammad Abdul Fadlul Abbas dan sebagainya. Ya. Ada kemudian Muqaddimah tafsir ya Masyair dan sebagainya, tafsir Jauhari, Tantowi dan sebagainya. Ini perubahan perkembangan daripada ulum Quran. Kemudian di antara contoh buku-buku yang membahas secara umum tentang ulum Quran dengan sistematika, sistematis, diantaranya adalah Syekh Thohir Al-Jazair yang menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian Syekh Muhammad Ali Salam yang beliau menulis Manhajul Furqan fi Ulumil Quran yang berisi pembahasan ya, yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir. Kemudian Muhammad Abdul Azim Azharqani ini yang menyusun Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kemudian Syekh Ahmad Ali yang menulis Muzakirat Ulumul Quran yang disampaikan kepada para mahasiswanya. Kemudian kitab Mabahis Ulumul Quran oleh Dr. Subhi Soleh. Itu sekilas pengertian Al-Quran, sejarah perkembangan dan sejarah perkembangan dan objek dari pembahasan Al-Quran. Ya, sebentar dari saya itu, dan silakan ada pertanyaan untuk disampaikan, ya. Karena kondisi kurang cukup ya, Mas, rame, masih ada prosesi PPAPM ya. Ya. Kira-kira itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekarang saya tunggu. Silakan. Halo. Kira-kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.